Kenapa saya punya surat Pak Prabowo? Tanda tangan Pak Prabowo. Bukan Gerindra di atasnya, tapi Kementerian Pertahanan. Apa isinya? Ya itu menjelaskan TNI itu apa, dibentuk oleh apa, dan orang-orang itu ditunjuk oleh beliau. Ada suratnya. Lalu dari Kemhan ada pernyataan, Bu Kony cuma pegang template, itu bukan Renstra. Bu Kony itu bohong, itu nggak ada PT TMI. Ibu Kony itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Sakit hati banget gue dibilang bohong. Keakademisian saya nih terganggu lah. Pertama is going to ruin my reputation, my integrity sebagai dosen, sebagai akademisi. Jenderal itu dipecat. Dia WA saya. Dia bilang gara-gara Bu Kony ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Kalau betul PT TMI yang mengadakan, itu namanya melanggar undang-undang monopoli. Ketika kebohongan sudah semakin berlanjut, ada jenderal dipecat karena saya, ketemu saya gitu loh. Ya nurani saya terusik. Ya udah, saya tunjukkan aja apa yang saya punya. And today, the chairman of PT TMI is Mayor Jenderal Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Kony ungkap surat Prabowo soal pengadaan alutsista hingga kolega di Gerindra jadi bos. Jadi yang berbohong ini seorang Kony Rahakuni Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang datanya kurang atau apa itu, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Republik Indonesia kini sedang menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah heboh adanya mafia atau Mr. M, rencana pembelian alutsista dengan budget fantastis yakni 1.760 triliun rupiah, hingga kementerian yang dikomandani Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto itu memiliki perusahaan terbatas yang bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI yang nantinya akan menangani pengadaan alutsista itu sendiri. Diketahui, hal tersebut terbongkar ketika seorang akademisi dan pengamat militer Kony Rahakuni Bakri secara blak-blakan mengungkapkan bahwa di tangannya ia memegang bukti mengenai keberadaan PT TMI yang tertuang dalam surat resmi berkop Kementerian Pertahanan dan ditandatangani langsung oleh Menhan Prabowo sejak 16 November 2020 silam. Yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. Sebelumnya, memang Kementerian Pertahanan membantah keterangan Kony mengenai adanya PT Teknologi Militer Indonesia. Bayangin ya pernyataan dari Kementerian Pertahanan. Ibu Kony itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Sakit hati banget gue dibilang bohong. Sekarang PT TMI-nya ada, jenderalnya dipecat, oke? Dokumen Renstra ini ada, tersebar di DPR, bukan saya yang punya. Tapi ini menjawab, kalaupun websitenya PT TMI sudah hilang, kan bisa aja dihilangkan sekarang, dihapus. Hal ini lantas membuat tanda tanya besar bagi analis militer itu. Bagi Kony, bantahan Kemhan tersebut dapat menghancurkan reputasinya sebagai seorang akademisi. Karena dirinya tak hanya sekadar bicara, namun memiliki bukti, juga dokumen yang kuat mengenai keberadaan PT tersebut. Keakademisian saya nih terganggu lah. Pertama is going to ruin my reputation, my integrity sebagai dosen, sebagai akademisi. Lalu saya jelas harus membuktikan dong bahwa yang saya bilang, saya ucap benar dong. Ya itu, saya ini udah dokumen. Selain itu, dalam surat tersebut tertulis, apa itu PT TMI, dibentuk oleh apa PT tersebut, hingga siapa saja orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Menhan Prabowo untuk memimpin perusahaan milik Kemhan ini. Perusahaan yang dikontrol langsung oleh Menhan Prabowo ini dinahkodai oleh Majen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, menempati posisi chairman. Setelah ditelisik, Glenny Kairupan ternyata adalah sahabat dari Menhan Prabowo Subianto sejak masuk Akabri tahun 1970. And today, the chairman of PT TMI is Mayor Jenderal Glenny Kairupan,
Setelah menjadi prajurit, keduanya kerap terlibat dalam berbagai operasi militer. Purna tugas dari TNI, persahabatan antara Glenny dan Menhan Prabowo terus berlanjut. Dikutip dari situs DPP Partai Gerindra, Glenny yang berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan kini duduk sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Sementara itu, selain Geni Kairupan, posisi Presiden dan CEO PT TMI dijabat Insinyur Harsusanto. Harsusanto diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. And the president of the CEO is Engineer Harsusanto. Dalam paragraf kedua isi surat yang ditandatangani oleh Prabowo tersebut, disebutkan tujuan dari PT TMI adalah mengakselerasi proyek dan pengadaan hal pertahanan. The purpose of PT TMI, ya kan, itu adalah expedite, implement and accelerate. Okay, acquisition, pengadaan. Diketahui PT TMI sendiri lahir dari sebuah yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan atau YKPP di bawah Kementerian Pertahanan. Hal ini tentu berselimut sebuah kejanggalan. Bagi analis KONI, adanya PT TMI itu telah melanggar undang-undang. Tentunya, permasalahan ini harus diluruskan oleh Menhan Prabowo. PT TMI ini apa? Kalau lahir dari yayasan, mana boleh yayasan itu berbisnis senjata? Karena kalau masuk websitenya, Naval, Air Force, Land, Cyber, semuanya mau ditangani oleh PT TMI. Kemudian sistem pengadaannya, kalau betul PT TMI yang mengadakan, itu namanya melanggar undang-undang monopoli. Terus mana nih faktor TOT, faktor segala macam? Karena kalau mau jadi, apakah PT ini apa bergerak, saya nggak tahu, broker, apa kan saya nggak ngerti. Itulah yang mesti diterangkan Menteri. Mengenai pembuktian adanya PT TMI, KONI sejak awal bercerita bahwa dirinya sempat diundang oleh seorang jenderal dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh PT tersebut. Bahkan belakangan diketahui, jenderal tersebut mengirim pesan lewat WhatsApp mengatakan bahwa dirinya dipecat akibat statement KONI yang mengungkapkan pada publik bahwa mereka bertemu dalam acara itu. Sekarang buktinya aja lah, Google aja sekarang PT TMI. Kalau ada nggak PT-nya? Gedungnya ada, nggak tahu kalau sekarang udah sama Zeni diberesin, saya kan nggak tahu namanya juga. Soalnya begini, saya mau cerita nih, jenderal itu dipecat. Cuman dia WA saya, dia bilang gara-gara Bu Koni ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Dan dia hapus semua WA, tapi teks dia aja, teks saya-nya masih ada. Saya mau ngajarin tuh jenderal caranya clear chat ya. Mending kalau clear chat sekalian. Tapi dia mau clear chat 1000 kali juga, semua apa di sini tuh masuk ke email. Di sisi lain, KONI berterus terang bahwa dirinya sangat menghormati Prabowo Subianto sebagai menteri, juga Kementerian Pertahanan sebagai sebuah institusi. Namun nuraninya terusik jika ia harus terus membiarkan sebuah kebohongan berlanjut. Karena menurut saya ini yang selama ini saya cuma bilang saya ada data, tapi kan terus dibantah. Terus terang ternyata saya nggak mau buka. Karena saya masih sangat menghormati Pak Prabowo, saya sangat menghargai institusi Kementerian Pertahanan. Tetapi ketika kebohongan sudah semakin berlanjut, ada jenderal dipecat karena saya, ketemu saya gitu loh. Ya nurani saya terusik. Ya udah, saya tunjukkan aja apa yang saya punya. Dunia pertahanan memang identik dengan rahasia negara. Akan tetapi, jika hal itu terkait dengan kepentingan publik seperti penggunaan anggaran, tentu harus ada keterbukaan. Mengapa? Karena uang yang digunakan adalah uang saya, uang kamu, dan uang kita semua. Selain itu, proses pengadaan pun seharusnya terbuka dan transparan agar masyarakat bisa menilai bahwa uang pajak mereka telah digunakan dengan baik dan benar. Ini uang negara loh, mau dia bentuknya ke kredit ekspor kah? Mau pinjaman luar negeri kah? Hantu belau apa saya nggak tahu. One day yang akan bayar ini tuh adik-adik kita.